selanjutnya saya mau bertanya nih, kira-kira nih, anggap ibu nih, apa yang akan dilakukan nih jika mendapati anak kita, seolah-olah ya anak kita atau keluarga kita mengalami kekerasan seksual? Apa yang dilakukan jika mendapati anak kita atau saudara keluarga kita mengalami kekerasan seksual? Ya, seolah-olah ibu menghadapi itu tuh, kekerasan seksual ya. Nah, apa yang akan dilakukan ibu? Nah, saya mau kasih kesempatan 3 orang nih di sini untuk menyampaikan pendapat ibu-ibu sekalian. Nah, siapa yang mau ibu-ibu? Saya dulu Bu. Saya. Oh, Bu Firda dulu ya, baru Bu Kiki. Silakan. Ya, kalau saya mungkin lapor ke Pak RT dulu atau Pak RW, Bu. Ya. Atau enggak langsung ke kantor polisi, Bu. Terus marah lah, Bu, anak saya digituin. Marah ya, Bu ya? Iya, Bu. Itu aja, Bu Firda? Iya, Bu, udah itu aja. Terima kasih ya, Ibu. Lalu selanjutnya Bu Kiki. Kalau saya, Ibu, ngajak ngobrol, Bu. Ngajak sharing gitu, cerita itu biar dia tuh bisa cerita gitu, Bu, bisa terbuka sama saya. Jadi kan bisa terbuka, jadi dia bisa ini, Bu, cerita semuanya. Oh, jadi sharing ke anak, jadi kasih anak biar terbuka gitu ya, Bu ya? Iya, betul, Ibu. Dan yang ketiga tadi Bu Afi ya, Bu ya, yang mau kasih pendapat ya? Silakan, Bu. Iya. Kalau saya, anak saya lindungin, Bu. Oke. Ada lagi, Bu? Supaya anaknya itu nggak merasa sendiri, nggak merasa malu gitu, Bu. Terus biar benar kata Bu Firda tadi tuh langsung lapor juga. Polisi? Yang langsung lapor, iya. Jadi biar anaknya kan langsung ditangkap gitu pelakunya. Iya, jadi Bu Afi hampir mirip jawabannya dengan Bu Firda yang terakhir ya. Dilaporin ke polisi ya? Iya. Oke, ibu-ibu, Bu Firda, apalagi ya Bu Kiki, Bu Afi, terima kasih sudah mau berani memberikan pendapat ibu-ibu yang seakan-akan anak ibu atau saudara ibu mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Nah, ya Bu, selanjutnya nih saya ada flip chart. Nah, di situ nanti kita bisa tahu tentang gejala-gejala atau tanda-tanda kekerasan. Nah, ini saya mau memperlihatkan ya Bu sebentar. Nah, Ibu sudah terlihat belum yang di belakang sana tuh? Bu Afi udah kelihatan? Belum, Bu Firda juga belum ya, belum kelihatan ya? Belum, Bu. Oke, udah. Nah, jadi di sini Bu, di sini ada flip chart. Jadi tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Nah, di sini bisa dilihat dari gerakan-gerakan tidak wajar ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi pertama kita bisa dilihat dari gambar di sini ya, Bu ya. Pertama, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Nah, ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya nih, Bu. Jadi bisa kelihatan nih kayak gini, terus menutupi leher. Nih, Bu ya. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya nih, seperti ini. Terus kepala tertunduk ke dalam seperti ini. Terus kedua tangan dan kedua kaki menyimpulkan erat. Nah, bisa dilihat ya, Bu ya. Kayak seperti ini. Lutut tertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi, dan lain-lainnya. Nah, di sini lebih terlihat di gambar ya, Bu ya. Iya, Bu. Nih bisa lihat gambarnya dengan jelas. Lalu ada lagi. Nah, kita cek lagi. Bentar, saya stop. Ya, Bu. Di situ Bu Firda kelihatan? Belum, Bu. Oh iya, belum ya. Sudah kelihatan sekarang? Belum, Bu. Sekarang sudah. Sudah ya. Kelihatan nggak kecil? Nah, saya gedein, Bu.
Sekarang udah kelihatan? Udah, Bu. Oke, Iya, sekarang kelihatan. tadi kan dari gerakan yang tidak wajar ya Bu ya, tadi ya seperti ini. Nah sekarang dilihat dari gejala fisik. 1. Sakit nih jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan BAK. Kan sebagai ibu atau mungkin yang punya keponakan, biasanya dia suka bantuin atau pakaiin celana, kan nanti si anaknya suka, aduh Bu perih. Nah itu bisa dicurigai tuh terjadi kekerasan seksual. Kedua, cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Nah, itu bisa terlihat tubuh cedera ya, memar seperti itu. Nah, memar di bagian tubuh atau gigi cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Dalam kurung David Defense, seorang peneliti bahasa tubuh. Nah, ini nih dari si David Defense tubuh, dia bilang kayak gitu. Jadi si anak itu kalau misalkan dia terdapat kekerasan seksual kan dia melawan tuh. Nah, si pelaku itu biasanya dia melakukan kekerasan. Makanya bisa terlihat ada memar di bagian tubuh atau giginya tanggal kalau terlalu keras gitu. Terus rasa panas dan nyeri di area genital. Genital itu apa? Kemaluan. Dan terasa sakit jika disentuh. Itu bisa kita tahu dari misalkan, maaf ibu-ibunya, orang tuanya mencebok si anak ya Bu ya. Itu Iya. cara jalan yang tak wajar, ngangkang bahasanya ya Bu ya. Jadi yang biasanya si anak itu jalannya normal, bisa lari, tiba-tiba dia kayak sulit jalan dan agak mengangkang. Nah itu bisa patut dicurigai juga Bu. Lalu yang terakhir, nah ini nih ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Mungkin kita pergi ke pasar atau keluar, kita nitipin anak nih, mungkin ke pamannya atau ke siapapun anggota keluarga, atau sehabis main. Nah setelah pada saat kita ketemu anak kok ada yang gak wajar tuh, tiba-tiba pakaiannya robek, kancingnya misalkan ini ada yang putus. Nah ini bisa kita curigai dan tanyakan pada anaknya kenapa. Nah itu dari fisik ya Bu ya. Sekarang Ya, Bu. dari tanda gejala psikis. Nah, anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Biasanya dia hiperaktif, aktif, mandiri, tapi tiba-tiba berubah dalam waktu yang cepat. Jadi pendiam yang tadi tuh yang saya sebutkan. Nah, itu bisa jadi merupakan tanda atau gejala psikis. Kedua, menimbulkan keluhan-keluhan fisik Bu yang tidak dapat dijelaskan, penyebabnya seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan, kurang nafsu lah makannya, seperti itu. Lalu sulit tidur dan mimpi buruk, diikuti menggigau. Biasanya anak-anak itu, misalnya Ibu punya anak, dia tidurnya tidurnya tuh biasanya nggak pernah bangun, maksudnya nggak pernah bangun setiap jam. Tiba-tiba karena dia terjadi kekerasan seksual, dia merasa bahwa dia ketakutan, makanya dia bangun tuh tidurnya nggak nyenyak sampai ngigau kayak gitu. Lalu sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Nah mungkin ibu-ibu yang suka nemenin dia bikin PR, yang biasanya dia bergairah untuk belajar, biasanya dia cepat masuk materi belajar, tiba-tiba dia jadi mungkin bengong pada saat belajar. Nah atau mungkin dia jadi tidak ada semangat pada saat belajar. Itu bisa jadi tanda. Dan mungkin gurunya punya penilaian pada saat dia sekolah, dia akademiknya nilainya turun, biasanya dia bagus. Nah bisa jadi itu tanda gejala psikisnya ya Bu ya. Lalu terakhir, perilaku kemunduran, bisa jari, kemunduran kemampuan bicara dan mengompol. Nah itu yang tadinya nggak ada, tiba-tiba secara cepat si anak muncul perilaku kemunduran itu. Lalu yang flipchart terakhir nih Bu, bentar ya. Nah gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun. 1. Keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus menerus serta kejujuran. 2. Agresif atau sebaliknya menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi.
insecure ya Bu ya, jadi merasa apa ya, tidak aman lah istilahnya. Merusak, terus yang ketiga, merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi. Nah, ini merusak diri sendiri karena rasa marah dan depresi. Dan yang terakhir, ini nih biasanya yang terjadi, melakukan perbuatan beresiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Seperti itu gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun.